Baik, kita membaca firman Tuhan tadi dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Bersatu melayani Tuhan. Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita kembali bahwa di dalam gereja tubuh Kristus, ya, pasti akan terjadi namanya perselisihan dan perpecahan. Ya, kenapa bisa terjadi begini, saudara? Pertama-tama kita harus menyadarinya dulu ya, bahwa Yesus Kristus sebelum dia mati, dia telah menyampaikan kepada pengikutnya atau murid-muridnya bahwa akan muncul ya, namanya nabi-nabi palsu. Ya, serigala berbulu domba. Ya, mereka akan mengajarkan ajaran-ajaran yang tentu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul. Nah, gereja bertumbuh, gereja berkembang, ya tentu di balik itu adalah ada pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin para rasul-rasul itu. Di samping itu, saudara, bahwa setan pun terus bekerja ya untuk ya menanamkan benih-benih yang jahat. Yesus menanamkan benih-benih yang baik. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, ya itu tidak mengherankan kita bahwa akan muncul di tengah-tengah orang percaya atau orang Kristen, para nabi-nabi palsu. Tentu mereka tidak datang kepada kita, oh saya nabi palsu, kan enggak. Tentu kita bisa melihat daripada buahnya ya, his teaching ya, mereka punya pengajaran-pengajaran. Itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri juga telah mengatakan bahwa di akhir zaman sebelum kedatangannya juga akan muncul penyesatan. Itu merupakan salah satu tanda, ya salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca di Matius pasal yang ke-24. Sangat jelas di sana ya. Nah, saudara, Paulus juga begitu. Di dalam surat-suratnya, dia juga memprediksi atau membuat juga memang akan datang itu ajaran-ajaran palsu. Bahkan banyak orang akan meninggalkan iman katanya ya. Nah, meninggalkan iman itu saudara bisa baca itu di 1 Timotius ya, pasal 4 ayat 1 dan juga pasal 4 ayat 3. Nah, meninggalkan iman, depart from faith, ya ini perdebatan lagi. Nah, ini terjadi dalam gereja. Nah, ini bisa terjadi perselisihan lagi nih. Depart from faith bagi sebagian gereja mengatakan inilah buktinya bahwa keselamatan itu bisa hilang bagi mereka yang memegang faham keselamatan bisa hilang. Nah, tapi bagi kita sebagai Kristen Alkitabiah, ya kan, gereja yang Alkitabiah, kita mengatakan no, ya, kita mengatakan bahwa keselamatan kita ini terjamin di dalam Tuhan. Pasti itu terjamin, ya, tidak akan hilang. Ya, tentu ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut nanti ya tentang di platform faith itu. Gereja apa yang di platform faith yang harusnya disimpulkan ya di platform faith. Nah, saudara, dan juga akan terjadi namanya unsound doctrine kata Paulus ya kan di pasal yang keempat 1 Timotius 4 ayat 3. Dan juga akan terjadi ada ajaran-ajaran roh-roh penyesat dari setan-setan dan juga ajaran unsound doctrine di tengah-tengah gereja. Nah, hal ini juga telah berlangsung dari abad pertama, bahkan sampai hari ini. Maka kita lihat sejarah mencatat banyak gereja yang sudah depart from faith. Ya, salah satu contohnya yang kita katakan Roman Catholic. Masih banyak lagi yang depart from faith ya. Nah, saudara, nah ini pun dinyatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara.
ya, bahwa mereka yang depart from faith atau menyimpang, ya kita mengatakan adalah kesesatan dia, yang atau ajaran yang sesat yang tidak sejalan lagi dengan ajaran Yesus dan para rasul. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul ya, bahwa orang Yahudi, nah orang Yahudi yang Yudaisme yang pegang hukum Taurat ini, mereka mati-matian mengatakan bahwa Rasul Paulus itu juga adalah orang yang pengacau, orang yang sesat, ya, yang membangun satu sekta atau istilahnya bidat gitu ya, orang Yahudi menuduh Paulus begitu ya. Nah, saudara coba kita lihat ini di dalam Kisah Para Rasul 24 ya, ayat yang kelima. Nah, ini para pemimpin Yahudi yang pegang hukum Taurat Musa ini, mereka mengatakan bahwa Paulus sudah menyimpang katanya. Sudah depart from faith, dari iman hukum Taurat. Lalu mereka menuduh Paulus ini si pengacau katanya, ya, menuduh Paulus adalah sumber penyakit atau menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Maka itu mereka mengatakan dia seorang tokoh lagi loh dari sekte agama Nasrani. Timbul di sini ada sekte agama Nasrani ini. Ya, kalau bahasa King James, a leader of the sect of the Nazarene. Nah, kenapa disebut sect of Nazarene, saudara-saudara? Nah, ada sebagian mereka kata, oh kamu Kristen ya, oh itu agama Nazarin ya, atau Nazarin ini memang ada hubungannya dengan Yesus Kristus kan? Karena Yesus Kristus itu berasal dari Nazaret. Nah, nabi-nabi menubuatkan bahwa dia akan dibesarkan di Nazaret atau disebut orang Nazaret. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, ya, saudara masih ingat Pilatus menulis di atas kayu salib ini adalah Yesus of Nazareth, the King of the Jews. Itu di John 19 ayat 19. Nah, memang di Matius, Markus, Lukas tidak ada sebut Yesus of Nazareth, but Jesus the King of the Jews saja. Nah, ini kita tidak perlu berdebat sini ya. Oke, nanti pecah lagi gerejanya, terpecah. Nggak perlu. Tapi yang saya ambil ini adalah John atau Yohanes 19:19. Saudara bisa lihat di situ. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya betul, saudara-saudara. Ya, betul. Ya, jadi orang Yahudi menuduh Paulus dengan kata lain adalah heresy. You are heresy. Nah, bahasa Inggris. Kalau terjemah Indonesia ini sih sebenarnya adalah ajaran sesat atau bidat ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan apa yang sudah saya sebut tadi, wah kesesatan itu akan muncul. Akan terjadi. Bahwa heresi itu ada juga muncul. Tapi kita memang dalam hal ini ya perlu berhati-hati menyimpulkan orang lain, menyebut orang lain itu heresi. Itu perlu hati-hati. Ada gereja yang heresi? Oh ada. Adakah gereja yang sesat? Ada. Adakah gereja bidat? Nah, bahasa Indonesia ada. Oh, ada banyak bidat ya yang muncul ya, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus dan juga ajaran-ajaran para rasul, tentu berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, muncul banyak gereja-gereja bidat, sekte ya. Nah, saudara tahu sudah, mungkin saudara kita sudah banyak belajar ya. Nah, seperti ya gereja-gereja ya Jehovah Witnesses kita mengatakan bidat kan, Mormons bidat ya, Unification Church di Korea, Sunmyung juga adalah gereja bidat. Nah, masih banyak lagi Christian Science juga bidat. Nah, dan juga Adventist ya, kita juga mengatakan itu juga ya menyimpang dan sebagainya ya. Banyak menyimpang begini ya. Nah, saudara-saudara, nah, kita lihat bahwa penyimpangan terjadi itu ya kenapa? Ya karena berselisih paham ya.
satu dengan yang lain, masing-masing membangun opini dan juga ajaran-ajaran sendiri, membangun di kelompok sendiri, ya maka muncullah gereja-gereja bidat. Nah, ini pun terjadi sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, ya gereja bidat atau bahasa Inggris juga kita mengatakan cult, cult ya. Nah, cult itu memang ya sifatnya adalah mau mengidolakan, mengkulturkan seseorang pemimpin agama atau seorang pemimpin apapun ya bisa menjadi cult, menjadi di apa diidolakan ya, dikulturkan kalau bahasa Indonesia. Nah, memang penyesatan ini memang luar biasa, saudara-saudara. Nah, tidak heran manusia akan mengkulturkan manusia sendiri, mengkulturkan mereka yang memiliki karisma yang hebat, ya kan? Oh, mereka mengaku, wah ini hebat, ini pemimpin yang hebat, pemimpin agama yang berkarisma. Nah, maka muncullah itu namanya kan Mormon lah, saksi Yehova lah, mengidolakan dia punya pemimpin begitu. Nah, kalau di dunia juga begitu, di scholar kita lihat kalau ada orang-orang yang hebat punya karisma, yang muncullah mengidolakannya kan atau mengkulturkan manusia. Nah, kalau di Tiongkok kan terkenal dengan Mao Zedong, pemimpin besar, ajarannya diagungkan, akhirnya mereka sebut Maoisme ya, atau juga di Indonesia juga ada pengikut Soekarnoisme disebut Soekarnonisme, mengikuti ajaran Soekarno, mengidolakan. Nah, dan yang lain-lain lagi saudara-saudara. Nah, kita kembali kepada teks yang kita baca tadi ya. Nah, Paulus ini ingin supaya di dalam satu gereja ya kita harus bersatu melayani Tuhan supaya jangan terjadi perpecahan. Tetapi apa yang Paulus inginkan supaya tidak terjadi pecah, tapi juga terjadi perpecahan loh. Ada perpecahan yang dalam arti positif ke yang lebih dekat kepada kebenaran, tapi ada yang pecah kepada kesesatan. Nah, ini yang paling negatifnya. Nah, ini yang terjadi di dalam gereja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka salinglah ya melabelkan yang lain. Kalau tidak sesuai dengan saya punya ajaran, dilabelkan sesat, heresi, heretik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita lihat di dalam Alkitab ini ya bisa terjadi karena Paulus di sini di dalam Korintus pasal yang 1 ya ada menyinggung ya bahwa jemaat anggota gereja Korintus ya mereka punya satu namanya apa pemahaman pengertian satu dengan yang lain juga bisa berbeda terhadap pribadi orang. Nah, coba kita lihat kembali di 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Saudara bisa lihat. Ya, tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan, ya, nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan. Ini harapannya antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, ini tidak gampang ya, manusia itu harus bisa sehati, sepikir, seia sekata di dalam satu gereja. Kita mengatakan memang sulit. Sulit betul, betul sulit saudara-saudara. Justru selalu ada perbedaan pandangan, maka gereja bisa pecah. Ya, bisa satu yang ke kiri, satu ke kanan. Ya kan? Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Nah, yang aku maksudkan ialah ini maksudnya bahwa kamu katanya masing-masing masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Nah, atau aku dari golongan Apolos. Aku adalah dari golongan Kefas. Aku dari golongan Kristus. Wah, ada berapa golongan di sini ya? Ya, kalau kita aplikasikan ayat ini, saudara-saudara, pada zaman sekarang, nah, kita bisa mengatakan begini.
yang terjadi di gereja sekarang. Yang dulu gereja Protestan kan keluar dari RC ya, Roman Catholic ya. Katolik menganggap kalian sesat karena tidak ikut kami lagi kan. You on the platform of faith katanya. Tidak ikut kami punya, maka kamu heresi, bidat katanya. Nah, ini Lutheran. Nah, Lutheran keluar, kemudian dia membangun gerejanya sendiri. Orang kata bilang, oh, you Protestan, Protestan. Atau kemudian gerejanya disebut Lutheran Church. Nah, Lutheran Church ada. Kemudian ada John Calvin dan teman-teman lagi mengadakan reformasi di Swiss ya. Nah, kemudian ajarannya diagung-agungkan oleh pengikutnya, maka disebut Calvinis. Kan kita maka Calvinis. Kemudian lagi ada kelompok yang lain, ya kan? Seperti John Wesley. Ya, kemudian mereka menyebut namanya gereja Wesleyan. Ya. Dan juga yang lain banyak lagi ya. Ada yang namanya pengikut Campbell, Thomas Campbell, Campbellisme, mengatakan bahwa keselamatan harus taat hukum Taurat dan baptis air. Nah, kita tolak mentah-mentah ini kan. Masih ada lagi yang pengikut Rasul, ya Jehovah's Witnesses. Kemudian ada lagi yang ikut itu Mormonisme dan macam-macam. Nah, masing-masing saya golongan itu, saya golongan ini, ya kan? Nah, ada lagi di kalangan murid-murid ya Peter Ruckman. Mereka yang mengikut dia, mereka menyebut dia adalah Ruckmanis. Istimewa Ruckmanis ya, pengikut Ruckman begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah kita lihat apa yang terjadi di gereja Korintus. Ada perpecahan katanya kan. Karena masing-masing punya idolanya gitu loh. Nah, jadi ada satu lagi yang mana kami dari golongan Kristus. Wah, golongan Kristus. Saudara ini kan tokoh-tokoh orang hebat ya. Kita lihat, aku golongan Paulus. Paulus tuh hebat loh. Dia punya karisma yang hebat. Bisa preach and teach. Luar biasa. Punya karunia. Roh Kudus menyembuhkan orang kan. Nah, kenapa disebut ada golongan Apolos? Saudara tahu siapa Apolos ini? Apolos ini berasal dari Alexandria. Dia adalah seorang yang namanya kalau bahasa Inggris ini ya, an eloquent man and a mighty in scriptures. Itu KPR Kisah Para Rasul 18:24. Apolos itu loh orang hebat loh saudara. Kalau terjemah Indonesia, fasih berbicara, pintar berkomunikasi, tangguh dalam soal jawab kitab suci. Kalau kita mengatakan itu an eloquent man, kalau King James Version ya, nah, Alexandria an eloquent man. Ini jarang orang yang disebut the eloquent man loh. Ini Apolos nih, saudara. Dan juga a mighty in scriptures. Wah, ini orang-orang yang punya the educated man. Luar biasa dari Alexandria, Mesir. Anda, ini orang hebat ini. Kami kelompoknya Apolos. Enggak, kami kelompoknya Kefas. Kefas itu siapa? Rasul Yesus. Dia hebat. Hebat di mana? Dia uneducated man. Tapi dia punya power. Preach and 3.000 orang, 5.000 orang bertobat. Nah, karena ada urapan Roh Kudus. Bisa mengadakan mujizat luar biasa. Oh, ini hebat kami punya. Tapi ada lagi satu kelompok mengatakan kami dari golongan Kristus. Nah, pengikut Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara. Jadi kita ini di dunia ini ya, di dalam kekristenan ini ya. Saya kelompok ini, saya Calvinis, saya Lutheran, saya semua-semuanya. Nah, ini kalau kita lihat ini memang ini adalah maksudnya apa nah? Kita ini seperti orang yang mengagung-agungkan manusia. Seharusnya kita adalah harus punya golongan Kristus dong. You know? We are the followers of Christ. Harusnya kan pengikut Kristus yang sejati. Nah, terjadi perpecahan ini, kelompok-kelompok ini karena apa? Karena ada keegoismen manusia. Ego manusia muncul, saudara-saudara. Selalu ego saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, gereja saya yang paling benar, orang lain tidak, sesat, saya punya yang paling sempurna mungkin. Nah, ini yang selalu muncul.
egoisme kita bilang. Nah, ini sangat dangerous, sangat berbahaya. Kalau ada seorang mengatakan dia adalah yang benar, gereja yang paling benar, itulah akan menuju kepada kesesatan dan kultur kepada manusia. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, the Bible Believer Church, kita adalah Kristen Alkitabiah, ya kan? Ya, Paulus ingin supaya kita ini boleh bersatu melayani Tuhan bersama di dalam satu gereja lokal church. Ini harapan Rasul Paulus. Ya, ini keinginan Rasul Paulus. Tentu ini juga keinginan Tuhan sendiri dalam local church ya. Bagaimana kita bisa bersatu melayani Tuhan, menyatukan semua pikiran yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Itu memang sulit ya, menyatu ya. Memang kalau bahasa Mandarin itu mengatakan ya, satu gunung itu tidak boleh ada dua singa. Nggak, saudara ngerti nggak? Kalau satu gereja itu banyak pemimpinnya, nah akan jadi seperti tiger. Maksud saya itu satu gunung tidak boleh ada tiger ya, bukan singa atau harimau, sorry, harimau ya, harimau. Satu gunung tidak boleh ada dua harimau. Kenapa? Akan berantem istilahnya. Nah, kalau dalam satu gereja banyak pemimpin yang punya pikiran beda, nah akan berantem gitu loh. Nah, bagaimana satu gereja ini supaya bisa seias kata, satu pikiran? Nah, ini memang tidak mudah. Tapi kita harus belajar bersama ya. Yang pertama, bagaimana kita bersatu? Nah, Paulus mengatakan satu hal ya di 1 Korintus pasal 1:10. Pertama, tandailah mereka yang menyebabkan perpecahan dan menjadi penghalang yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu pelajari. Hindari mereka, sebab mereka tidak melayani Tuhan kita Yesus Kristus dengan kata-kata yang tidak melayani dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kita bisa juga baca di dalam Roma pasal 16, 17, 18. Nah, kita coba lihat kembali ke Roma pasal 16, itu dekat sekali dengan 1 Korintus pasal 11 ya. Nah, kita lihat Roma 16, 17, 18. Nah, di sini mengatakan nasihat. Ayat 17. Tapi aku menasihat kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, serta sebab itu hindarilah mereka. Nah, kenapa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tapi melayani perut mereka. Nah, ini urusannya perut uang ya mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dengan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus. Nah, ini terjadi, bisa ya terjadi dalam gereja. Harus tandai mereka. Bagaimana kita menandai mereka? Nah, kita lihat ini menimbulkan pecahan. Apakah ini masalah doktrinal yang fondasi yang utama atau yang minor. Kadang-kadang di dalam gereja tuh yang minor-minor diangkat-angkat. Jadi permasalahan ya. Nah, kita harus tandai mereka ya yang ingin buat perpecahan. Yang kedua, Saudara, kita harus menekan ke ego kita ya. Ke ego kita. Ini memang sifat manusia selalu egonya tinggi ya, mau dia menang sendiri, mau dia yang paling hebat sendiri, ya kan, itu ego. Memang inilah yang telah bisa terjadi perpecahan dan perang, egonya tinggi, ya nggak mau ngalah gitu ya. Kenapa terjadi perselisihan perang ya ego. Saya mempertahankan prinsip saya mempertahankan keyakinan saya, ya kan, saya tidak mau dilecehkan, nah ego gitu loh, tidak mau merendahkan diri, ya kan, mau tidak memenderahkan hati gitu ya. Nah, jangan mencari kepentingan diri, sebab kita satu tim dalam pelayanan Tuhan kan. Nah, ini harus dihindari keegoismenya. Kita adalah co-workers of God. Ya, kita harus bersatu. Nah, saudara-saudara, nah karena keegoan kita ya selalu mementingkan diri sendiri, selalu mengasihinya lebih diri sendiri, ya itu 2 Timotius pasal 3. Maka di akhir zaman itu akan datang masa-masa yang sukar ya, karena manusia pertama mencintai diri. Ini egonya situ. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bersatu melayani Tuhan? Pertama,
harus menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Nah, kalau nggak menaruh pikiran Kristus kita susah, sulit kita mau bersatu melayani Tuhan. Ya, nah ini di Filipi pasal 2 ayat 5. Ya, Yesus memberikan teladan agung kepada kita ya, supaya kita teladani, kata Petrus di 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Nah, yang pertama, menaruh pikiran Kristus dalam pikiranmu ya, di mana Yesus sederajat dengan Allah, merendahkan dirinya kan, ya menjadi apa? Manusia, menjadi hamba melayani Tuhan sampai membersihkan, menyucikan kaki murid-muridnya. Kan hebat Tuhan Yesus memberikan teladan agung kepada kita untuk kita teladani ya. Kemudian kita juga harus belajar ya saudara ya. Bagaimana kita supaya ego kita ini, supaya kita tidak egonya tinggi, ya egonya pasti ada. Kita juga harus meneladani Yohanes Pembaptis. Semua orang Yahudi heran nih, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini Mesias yang diutus oleh Tuhan Allah kan begini ya. Siapakah engkau? Apakah engkau ini? Abang yang kata, oh, aku bukan siapa-siapa. Aku seorang yang diutus yang untuk berseru-seru meluruskan jalan bagi Tuhan. Nah, baru dia tunjuk itu Yesus itu the Lamb of God yang take away of sin of the world ya. Ini the Lamb of God ya kan. Nah, ya Yohanes Pembaptis mengatakan satu kalimat yang saya paling suka ayat ini. Yohanes 3:30. Dia mengatakan, saya katanya ya, aku katanya ya, ya harus semakin kecil. Nah, kalau bahasa namanya Indonesia ini TB-nya menerjemahkan begini. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus. He must increase, artinya dia harus semakin bertambah-tambah. But I must decrease, aku harus berkurang-kurang-kurang. Nah, ini terjemahan kalau kita literally ya. Nah, ini salah satu yang bagus, saya senang sekali ya. Dalam pelayanan kita, jangan kita yang tinggi-tinggi, saya hebat, saya paling pintar, saya paling benar. Dia enggak. Yesus yang harus kita tinggikan. Yesus yang harus diagungkan, dimuliakan. Bukan saya. Gitu loh. Nah, kemudian kita lihat. Kita harus contoh Paulus juga. Ikut teladanku seperti aku mengikuti teladan. Ikut Tuhan lah maksudnya. Di 1 Korintus 11 ayat 1. Be followers of me, even as I also follow of Christ. Nah, 1 Korintus 11. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Jadi di sini mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ikut Yesus yang bagaimana? Kita tidak mengintimate ya, imitasi ya. Nah, ini banyak golongan karismatik yang selalu memakai. Kita harus ikut imitasi Kristus. Buat mujizat, kita harus buat mujizat. Bukan itu. Followers of Christ. Beda imitate. Setan selalu imitate apa yang dilakukan oleh Allah. Saudara kan kemarin siapa yang posting di WA itu ya? Yang pakai namanya apakah The Pelangi ya? Rainbows. Ya, mempromosikan LGBT di junk food. Wah, mereka licik. Ini setan licik. Untuk apa? Menarik anak-anak kecil. Lama-lama mereka bisa ikut mereka. Kenapa pakai pelangi, saudara? Waktu Nuh turun dari Bahtera, mempersembahkan korban di mezbah kepada menyembah kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu tanda pelangi, mengatakan Tuhan tidak akan hukum manusia lagi dengan air bah. Nah, LGBT pakai itu untuk apa? Ingin menarik manusia. Kita LGBT aman-aman. Tuhan tidak akan hukum kita lagi. Nah, mudah gitu loh. Kita happy-happy aja, aman-aman aja. Oh no, saudara-saudara. Ini sangat licik. Setan sangat licik sekali. Kita harus waspada. Ya, kita tidak mengimitate Paulus, tapi kita follow. Follow apa? Follow mereka punya iman, semangat Paulus untuk menegakkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita follow gitu loh. Bukan follow Paulus buat mujizat ya. No, kita follow his teachings. Nah, itu yang harus kita
ikutin saudara-saudara. Ya, kita harus bersatu, saudara. Jangan buat satu masalah kecil membuat kita pecah belah. Nah, setan senang kita pecah belah, ya. Masalah-masalah kecil dibesar-besarkan. Mari kita dengan sehati, sepikir, ya, bersatu melayani Tuhan, ya, supaya kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Mari kita hindari mengkulturkan manusia. Kita tidak mau pakai aku pengikut si A, aku pengikut si B. Tidak mau kita. Kita tidak mau pakai begini. Karena pakai begini ini ada kecenderungan kita mengkulturkan manusia. Tapi marilah kita menjadi pengikut Kristus. Kami golongan Kristus. Karena kami mengikut ajaran Kristus. Kami mengikuti ajarannya para rasul yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Dan kita yang harus semakin berkurang-kurang. Dan Yesus harus semakin bertambah, dimuliakan di dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.